Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 8 ingin membahas pajak penjualan atas barang mewah. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Nur Afrah, NPM 1983 30132. Nama saya Fiona Fitriani, NPM 1983 30117. Saya Dian Amalia, NPM 1983 30156. Nama saya Juito Sembiring, NPM 1983 30159. Komisi Pendapatan Magelang, NPM 198330135 dari akuntansi A3. Saya akan menjelaskan pengertian dari pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Prinsip dan pertimbangan pemungutan PPNBM yaitu pemerintah Indonesia menganggap bahwa PPNBM sangatlah penting untuk diterapkan, yaitu agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, yang mengamankan penerimaan negara prinsip pemungutan pajak atas barang mewah. Dan ada satu prinsip pemungutan yang pajak penjualannya barang mewah, yaitu penyerahan oleh pabrik atau produsen barang kena pajak yang tergolong mewah, yaitu pertama, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. 2. Pemungutan pajak barang mewah ini sangat sekali tidak memperhatikan siapa yang mengimpor maupun beberapa sering produsen atau pengusaha melakukan impor tersebut. Barang-barang kena pajak yaitu barang-barang yang bukan barang kebutuhan pokok dan barang-barang konsumsi atau masyarakat tertentu yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Barang-barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Berikutnya akan diteruskan oleh Fiona Fitriani atas subjek dan objek PPN. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Saya membahas tentang subjek dan objek PPNBM. Subjek PPNBM adalah PKP yang menghasilkan BKP tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan dan pekerjaannya, dan pengusaha yang menyukai barang yang tergolong mewah. Subjek pajak PPNBM dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu 1. Pengusaha kena pajak. 2. Pengusaha yang memiliki menjadi PKP meliputi pedagang dan pedagang yang menyerahkan BKP kepada PKP. Dan yang kedua, objek PPNBM, yaitu yang diserahkan oleh perusahaan yang menghasilkan BKP barang mewah yang dilakukan di dalam daerah pabean dan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha. Dan yang selanjutnya akan dilanjuti oleh Dian Amalia. Akan melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya, yaitu tarif PPNBM. Pengenaan tarif barang kena pajak tergolong mewah digolongkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut ini. Yang pertama, tarif 10%, yaitu kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman non-alkohol. Tarif 20%, yaitu kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang. Yang ketiga, tarif 25%, yaitu kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya kombi, pick up, dan minibus. Yang keempat, tarif 35%, yaitu minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal, bus, dan barang pecah belah. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu cara menghitung PPNBM. Cara menghitung pajak penjualan atas barang mewah terutang sebagai berikut. PPNBM terutang sama dengan DPP PPNBM dikali tarif pajak. Tarif khusus pajak penjualan atas barang mewah
atas ekspor BKP tergolong mewah sama dengan 0%. Contoh kasus, harga jual sedan diesel 1800 cc oleh PKP produsen sama dengan 260 juta. PPN 10% dikali 260 sama dengan 26 juta. PPNBM 40% dikali 260 juta sama dengan 104 juta. Total harga jual termasuk PPN dan PPNBM sama dengan 390 juta rupiah. Perhatikan bahwa DPP PPNBM sama dengan DPP PPN. Menjelaskan tentang pengisian SPT PPNBM, yaitu isi SPT masa PPN berdasarkan PMK nomor 243 strip PMK 03 strip 2014 harus memuat informasi sebagai berikut: jenis pajak, nama wajib pajak serta NPWP-nya, tanda tangan WP atau kuasa dari WP, jumlah penyerahan, jumlah DPP atau dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran atau penjualan, jumlah pajak masukan atau pembelian yang bisa dikreditkan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, tanggal penyetoran, data lainnya terkait kegiatan usaha wajib pajak atau PKP. SPT masa PPN 1111 digunakan oleh individu atau pribadi dan badan perusahaan. SPT masa PPN 1111 ini masuk kategori pajak pertambahan nilai.